Salurkan infak dan sedekah Anda untuk siaran dakwah dan pendidikan Awwabin TV. Semoga siaran Awwabin TV bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah semua di Masjid Al-Awwabin yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmat-nikmat darinya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan kitab yang sudah banyak dipelajari oleh kaum muslimin, di mana kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-40, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa hayatika limautika. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian Imam An-Nawawi rahimahullah menyandarkan hadis ini dan membawakan lafaz hadis ini di dalam Arba'in Nawawiyahnya. Yang pertama kita ketahui
ya tentang sahabat hadis ini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau dan sahabat Umar, ya beliau dan ayahnya yaitu Umar bin Khattab dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ya dua sahabat yang sangat gigih di dalam mempertahankan sunnah, di dalam membela sunnah, dan di dalam melestarikan sunnah Rasul, sampai yang sudah kita ketahui dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya masih ya masyhur adalah perkataan beliau ketika mau mencium Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya sesungguhnya saya mengetahui kamu batu biasa saja, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Ini menunjukkan ya bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad dan sahabat Umar melihatnya, ya maka beliau berusaha untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga putranya yang dikenal gigih di dalam mempertahankan sunnah, menjunjung tinggi sunnah, sampai yang kita ketahui masyhur dari beliau, ya beliau mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Abi. Ya, kata beliau yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Saya khawatir kalau ada batu besar menggelinding dari langit menimpa kalian. Karena saya mengatakan qala Rasulullah, sedangkan kalian mengatakan atau kalian timpali dengan mengatakan qala Abu Bakar, ya wa qala Abi, dan telah berkata bapakku, maksudnya Umar bin Khattab. Ya, artinya beliau tidak ingin perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh siapapun, walaupun ya dengan perkataan sahabat Abu Bakar ataupun perkataan bapaknya Umar bin Khattab. Ya, maka dari sini kita mengetahui bagaimana ya kedudukan sahabat Abdullah bin Umar, yang merupakan sahabat yang gigih di dalam mempertahankan sunnah. Ya, beliau juga ya di antara pendapatnya adalah ya bertakbir di setiap ya takbir yang 4 dari salat jenazah. Ya, artinya setiap takbir beliau mengangkat tangan. Artinya mengangkat tangan dalam setiap takbir di ya 4 takbir salat jenazah. Ya, jadi mengangkat tangan selalu dalam 4 takbir tersebut. Sehingga Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah mengatakan, siapa yang meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar itu adalah meniru, mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya yang namanya mengangkat tangan itu dalam semua takbir sholat jenazah yang 4. Ya, takbir yang 4 dalam semua sholat ya jenazah itu mengangkat tangan. Dan siapa yang berpendapat ya atau meyakini bahwasanya ini adalah ijtihad dari ya sahabat Abdullah bin Umar,
maka yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, ya takbir dalam salat jenazah mengangkat tangannya di awal saja. Ini akhirnya ya di antara para ulama ada yang berpendapat mengangkat tangan dalam takbir yang 4 ya di salat jenazah, mengangkat tangan semuanya, dan ada yang berpendapat di awal saja. Ya, ini yang kita ketahui. Dan ya kita mengetahui juga sahabat Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya di antara ya 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi, yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah sahabat Anas bin Malik, dan yang keempat Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian yang kelima sahabat Abdullah bin Abbas, yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhum jami'an. Ini 7 orang sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abdullah bin Umar menduduki 3 besar ya di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ya kita mengetahui kedudukan sahabat Abdullah bin Umar. Ya, di antaranya adalah hadis yang kita pelajari ini. Ya, menunjukkan dekatnya sahabat Abdullah bin Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Rasulullah memegang kedua pundakku. Ya, lalu beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu ketika hidup di dunia itu ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, yaitu turis, ya, aw 'abiru sabilin, atau orang yang dalam perjalanan, artinya musafir, ya, kemudian mampir di suatu tempat dan akan melanjutkan lagi perjalanannya. Ya, ini menunjukkan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abdullah bin Umar. Begitu juga karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, ya, adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, beliau pernah mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, maka jangan kamu menunda-nunda pekerjaanmu sampai besok pagi. Ya, besok kan masih ada waktu, jadi ditunda-tunda. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila kamu berada di pagi hari, ada pekerjaan yang kamu kerjakan, fala tantadhiril masa, maka jangan kamu tunda-tunda sampai sore hari. Ya, lalu beliau mengatakan, wa khud min sihhatika limaradika. Ambillah waktu sehatmu itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, mengambil pelajaran limaradika, ketika kamu sakit. Artinya ketika waktu sehat kita bersungguh-sungguh di dalam ya beribadah, di dalam melakukan kegiatan
Ya, ingat ketika sakit itu tidak seperti waktu sehat di dalam beribadah. Artinya ada yang kita tidak mampu ketika waktu sakit, tidak seperti waktu sehat. Ya mungkin ya sakit sehingga tidak sempurna di dalam melakukan sujud, atau tidak bisa berdiri lama, ya, atau mungkin puasa juga nggak kuat dan seterusnya. Ya, begitu juga di dalam melakukan perbuatan tidak seperti waktu sehat. Begitu juga wahayatika limautika. Ambil waktu hidupmu ketika hidup di dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat, mengingat limautika. Ketika kamu sudah meninggal dunia, kematianmu, ya, di mana tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa kita kerjakan ketika kita sudah meninggal dunia. Ya, semuanya terputus. Oleh karena itu, pergunakan waktu hidup dengan sebaik-baiknya, sebagaimana pergunakan waktu sehat dengan sebaik-baiknya. Maka ikhwati fillah, ya, di dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan kepada kita, ya, yaitu tentang bagaimana kita hidup di dunia ini, atau bagaimana kita bermuamalah dengan dunia, ya, agar kita tidak terlalu tamak terhadap dunia, ya, akan tetapi ya cukuplah ambil bekal-bekal dari dunia ini, karena kita akan menempuh perjalanan menuju akhirat. Maka secukupnya saja membawa bekal. Sebagaimana yang namanya musafir, itu tidak semua barang-barang di rumah dibawa. Ya, pakaian juga cuma secukupnya saja. Ya, untuk dalam perjalanan, untuk ganti nanti kalau kotor. Begitu juga bawa piring, tidak semua piring dibawa, tidak semua gelas dibawa, tidak semua sendok dibawa, tapi secukupnya saja. Ya, untuk bekal perjalanan. Begitu juga pakaian, hanya dibawa secukupnya. Maka ya, kita mencari bekal hidup di dunia ini, ya, hendaklah ingat bahwasanya kita ini itu tidak akan membawa semua apa yang kita miliki ketika hidup di dunia ini, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya harus ditinggalkan. Begitu halnya seperti musafir. Ya, begitu juga supaya kita tidak terlalu tamak terhadap dunia, ingin memiliki semua yang ada. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di antaranya surat Al-Hadid ayat yang ke-20, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini illa mataul ghurur, kecuali adalah kesenangan yang menipu daya umat manusia. Maka kita ketahui bahwasanya dunia ini sudah banyak menipu daya kita umat manusia. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali adalah kesenangan yang menipu daya umat manusia. Begitu juga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 38, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka yang namanya mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia ini, fil akhirati, bila dibandingkan dengan akhirat, artinya kesenangan di akhirat, illa qalil, kecuali cuma sedikit sekali kesenangan hidup di dunia ini.
Artinya berbagai kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kegembiraan yang kita dapatkan di dunia itu cuma ya kesenangan yang sedikit sekali bila dibandingkan dengan akhirat. Atau di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kesenangan hidup di dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat tidak lain seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan tangannya ke lautan, kemudian angkatlah tangan tersebut, maka apa yang ia bawa dari lautan tersebut artinya merupakan tetesan-tetesan air itu adalah kesenangan di dunia dibandingkan dengan air lautan yang begitu banyak. Artinya tidak seberapanya kesenangan hidup di dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu dikisahkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab As-Sahwah Al-Islamiyah, bahwasanya ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjadi seorang qadhi di Mesir, ya, waktu itu beliau bersama rombongan ya memakai pakaian yang mewah, kemudian ada dayang-dayang, emban-emban yang mengiringinya dengan makanan yang lezat-lezat, buah-buahan yang ranum-ranum, minuman yang segar-segar. Ya, maka dicegat oleh salah seorang Yahudi. Ya, lalu Yahudi tadi mengatakan, "Wahai qadhi, bagaimana kamu hidup di dunia ini? Ya, bergelimang dengan harta kekayaan, dengan kemewahan, kesenangan di dunia. Padahal Nabi kalian mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini ibarat sijnul mu'min, yaitu penjara bagi orang yang beriman, dan juga surganya orang-orang kafir. Tapi apa yang kalian lakukan? Ternyata kalian hidup di dunia seperti di surga, ya, bukan seperti di penjara. Sedangkan saya yang dikatakan oleh Nabi kalian, dunia ini adalah jannatul kafir. Saya hidup penuh dengan penderitaan, hidup dengan kesengsaraan, hidup dengan kesusahan, diperintah sana sini untuk mengangkat minyak, pakaian saya selalu kotor. Maka Imam Al-Qadhi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, "Wahai Yahudi, ya lihatlah apa yang saya dapatkan berupa kesenangan hidup di dunia, ya, pakaian yang indah, makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang segar, buah-buahan yang ranum-ranum. Ini kesenangan tidak seberapa bila dibandingkan dengan kesenangan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, yaitu di dalam surga. Sedangkan kesusahan yang kamu dapatkan di dunia ini itu juga tidak seberapanya bila dibandingkan dengan kesusahan dan penderitaan di akhirat yang dijanjikan Allah, ya, atas orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya, intinya adalah, ya, kesenangan hidup di dunia ini cuma sedikit sekali. Ya, namun banyak menipu daya umat manusia. Oleh karena itu sekali lagi Allah mengingatkan, ya, di dalam banyak ayat Al-Quran tentang kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu daya, ya, padahal kesenangan yang sedikit. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya
wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar lahum fil wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia ini, wa zinataha, dan kesenangannya, maka nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami penuhi ya pekerjaan-pekerjaan mereka di dunia ini. Artinya usaha yang mereka lakukan di dunia ini akan dipenuhi oleh Allah. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Artinya kalau memang mencari dunia akan diberikan dunia oleh Allah. Maka Allah mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali hanya neraka, kalau mencarinya hanya keduniawian saja. Wa habita ma sana'u fiha, maka akan terhapus apa-apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Artinya tidak mendapatkan balasan ya pahala di akhirat. Ini kalau orang hanya melulu mencari dunia saja. Oleh karena itu ketika kita hidup di dunia ini, ingat tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat kita. Artinya tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah fima ataqallah, ya, dalam apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu pada waktu hidup di dunia ini, itu untuk bekal-bekal ad-daral akhirah, yaitu bekal-bekal kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kamu mempunyai bagian hidup di dunia. Intinya adalah peringatan Allah kepada kita-kita. Yang pertama prioritasnya adalah kehidupan akhirat. Persiapkan kehidupan akhirat. Cari bekal-bekal untuk akhirat kita. Namun kita tidak dilarang untuk mencari maisha di dunia ini, karena kita mempunyai bagian hidup di dunia ini. Maka yang namanya seorang mukmin berusaha ketika hidup di dunia ini membagi waktunya ya untuk ya mencari maisha di dunia agar bisa mempersiapkan bekal-bekal akhirat, karena itu tujuan yang utamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan yang namanya kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat adalah lebih baik bagimu daripada kehidupan yang pertama, yaitu dunia. Ya, inilah yang namanya orang mukmin menyikapi kehidupan di dunia ini. Maka salah orang-orang yang hanya memprioritaskan kehidupan akhirat sementara meninggalkan bagian kehidupan dunia. Untuk beribadah terus sementara dia punya kewajiban dan tanggung jawab ketika hidup di dunia ini mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Begitu juga menolong orang fakir miskin dan seterusnya. Maka salah kalau dia beribadah atau memprioritaskan akhiratnya.
Ya, hanya melulu mencari akhirat saja salah. Dan lebih salah lagi kalau orang hanya melulu mencari dunia dan mengabaikan kehidupan akhiratnya. Itu lebih salah lagi. Maka yang benar adalah seimbang antara kehidupan di dunia dan akhirat, dicari semuanya. Kita boleh untuk hidup di dunia ini bahagia, tapi ingat ya, kita tujuannya adalah mempersiapkan bekal-bekal akhirat agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal abadi dan lebih baik bagi kita daripada kehidupan yang pertama. Maka ikhwati fillah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah ketika kamu hidup di dunia ini seperti orang asing. Artinya seperti turis, ya, yaitu yang tinggal di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu negara. Maka dia meninggalkan rumahnya dan barang-barang hanya secukupnya saja melancong. Ya, ingin melihat kehidupan dunia. Awabiru sabilin, atau seperti halnya orang yang menempuh suatu perjalanan atau musafir. Maka yang namanya musafir itu hanya membawa bekal-bekal secukupnya saja. Ya, selanjutnya dia mampir di suatu perjalanan hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin airnya habis, beli air aqua. Ya, mungkin lauknya habis atau nasinya habis, beli. Ya, kemudian dia melanjutkan perjalanannya lagi. Tidak semua dibawa, semua dibeli, tidak. Akan tapi secukupnya saja. Begitu juga ketika hidup di dunia ini, ya, kita hanya membawa keperluan kita saja secukupnya. Jangan terlalu tamak terhadap dunia. Atau orang mengatakan, ya urip ning dunya ya kur kaya wong mampir ngombe. Ya, artinya hanya minum kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Begitu. Ya, jadi seperti orang minum. Ya, kaya wong mampir ngombe. Ya, kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Begitulah kita hidup di dunia seperti orang yang mampir, ya, mencari bekal-bekal secukupnya, tidak semuanya. Karena akan kita tinggalkan juga, ya, kehidupan dunia ini untuk menuju akhirat. Maka, ya, begitu. Ya, senada dengan ini adalah perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan, "Idza ya amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila kamu berada di sore hari, maka jangan tunda-tunda pekerjaanmu sampai ya pagi hari. Kalau memang saat itu bisa dikerjakan, kerjakan. Ya, jangan mentang-mentang ada waktu, kan waktunya masih lama. Ya besok pagi masih bisa. Sehingga pagi belum kerjakan. Ya, jadi terburu-buru atau mungkin tidak sempat mengerjakannya. Begitu juga ya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kamu berada di pagi hari, jangan kamu tunda-tunda sampai sore hari. Ya, masih lama. Ya, nanti juga masih bisa kan sore hari nanti. Ya, dikumpulnya. Sekarang kita santai aja dulu, enggak taunya kelupaan. Ya, atau ketiduran, kelelahan. Bangun-bangun sudah maghrib, aduh, ya terbengkalai pekerjaannya, nggak sempat dia mengerjakannya. Ya, begitu juga berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Mumpung ketika kita masih hidup, masih bisa membantu orang lain, bantulah orang lain. Masih bisa untuk beramal, untuk berinfak, ya berusaha untuk berinfak. Masih bisa untuk ya beramal soleh, maka berusaha untuk beramal soleh, karena kita tidak tahu yang namanya kematian datangnya secara mendadak.
Ya, maka jangan ditunda-tunda dalam berbuat baik, dalam beramal baik, dalam beribadah, ya, dan seterusnya. Ketika sholat tiba waktunya, kita jangan tunda-tunda sampai nanti kan masih bisa, masih cukup waktunya. Ya, lupa akhirnya keluar waktu sholat. Iya, belum sholat. Aduh, tadi ya sebenarnya. Ya, akhirnya ya waktunya ya terlepas atau katakanlah ya terlewatkan. Ya, maka jangan menunda-nunda amal kebaikan. Ya, jangan menunda amal-amal ibadah, jangan menunda ketaatan dan seterusnya. Maka peringatan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan wa khudh min sihatika limaradika, ya, maka ambillah ya manfaat dari waktu sehatmu limaradika, ya, kalau datang waktu sakitmu. Ya, artinya mumpung kita sehat, ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di waktu sehat, beribadah dengan sebaik-baiknya, ya, beramal soleh dengan apa yang kita bisa. Ya, jangan menunggu waktu kita sakit karena ibadah jadi tidak maksimal. Ya, mau beli ini beli itu terbentur karena kita sakit. Aduh, tadinya mau sedekah tapi karena saya sakit saya beli obat dulu dan seterusnya. Begitu juga wahayatika limautika, mumpung kita masih hidup, ya, maka jangan ya tunda-tunda amal kebaikan kita. Ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah meninggal dunia tidak bisa untuk apa-apa lagi. Tidak bisa untuk beramal soleh lagi. Oleh karena itu orang-orang yang ada di dalam neraka ingin untuk hidup kembali di dunia ini supaya bisa beramal soleh, supaya bisa beramal baik. Ya, maka ya ketika kita masih hidup gunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, dari hadis yang mulia ini maka kita akan ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, faedah yang pertama adalah keutamaan dan keistimewaan sahabat Abdullah bin Umar. Di samping beliau adalah sahabat yang gigih mempertahankan sunnah, seorang sahabat yang mempunyai banyak hafalan hadis atau riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kuatnya ingatan sahabat Abdullah bin Umar ya ketika ada, yaitu ketika menunaikan periwayatan hadis. Ya, maka beliau ingat betul Rasulullah pernah memegang kedua pundakku lalu mengatakan, ya, jadi tidak langsung Rasulullah pernah berkata, tapi dikaitkan dengan saat Rasulullah mengatakan adalah memegang pundaknya beliau. Ya, Rasulullah pernah memegang kedua pundakku lalu beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ini menunjukkan kuatnya ingatan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil yang ketiga adalah perlunya seorang guru melakukan sikap agar murid menaruh perhatian kepadanya. Dalam hal ini Rasulullah memegang pundaknya sahabat Abdullah bin Umar supaya beliau memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Maka seorang guru juga begitu ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, maka beliau perlu melakukan sesuatu untuk menggugah mereka yang tertidur atau mereka yang tidak memperhatikan, ya, atau melakukan sikap supaya yang bercanda diam, supaya yang ngantuk itu bisa tidur mungkin,
ya guru tersebut mendekati. Wah, tadi malam ronda atau bangun malam nih, tahajud nih. Enggak, begitu. Ya, didekati, ya dielus, ya, atau mungkin diajak bicara, ya, atau mungkin yang ngomong sendiri supaya diam, kita ke situ. Ya, ini seorang guru perlu melakukan tindakan atau sikap yang bisa menjadikan murid menaruh perhatian kepadanya. Ya, supaya memperhatikan apa yang akan disampaikan, apa yang akan dijelaskan, apa yang akan diterangkan, ya, sehingga mereka bisa fokus terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian di antara faedah hadis ini yang keempat adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk zuhud terhadap kehidupan dunia dan tidak tamak, ya, serta tipu oleh kehidupan dunia. Jadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk zuhud dengan kehidupan dunia dan tidak tamak, ya, serta terbuai dengan tipuan dunia. Jangan sampai kita tertipu, terbuai dengan tipuan dunia. Ini, ya, jadi supaya zuhud di dunia ini, ya, tidak terlalu tamak, ya, dan jangan sampai kita tertipu dengan tipuan-tipuan dunia atau tergiur, terbuai dengan tipuan-tipuan dunia. Ya, karena memang sekali lagi dunia adalah kesenangan yang menipu daya, sehingga banyak orang-orang yang sudah tertipu dengan dunia sehingga, ya, dia jarang ngajinya atau bahkan meninggalkan ngajinya, ya, karena sudah enak dengan dunia bisnisnya, ya, atau kerjanya udah semakin, ya, maju sehingga repot, ya, karyawannya udah semakin banyak, ya, taklim sudah ditinggalkan oleh dia, ya, bermajelis ilmu sudah nggak sempat lagi, ya, sebulan sekali kadang-kadang terbentur dengan acara dia dan seterusnya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah hinanya dunia dan tercelanya, ya, orang-orang yang hanya mencari keduniawiaan. Hinanya dunia dan tercelanya orang-orang yang hanya mencari keduniawiaan. Ya, maka dunia ini adalah hina. Ya, maka orang-orang yang mencari hanya keduniawiaan sungguh amat tercela. Ya, karena apa? Karena di sana ada kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Maka kalau hanya mencari dunia saja, ya, dia sangat tercela. Ya, karena tidak, ya, mencari yang lebih baik lagi daripada dunia, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian yang keenam, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan dunia seperti orang asing atau musafir yang mampir di suatu tempat. Ya, artinya boleh saja kita membuat permisalan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, ya, bermuamalah dengan dunia itu seperti orang musafir, ya, atau orang asing yang mampir di suatu tempat atau suatu daerah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil yang ketujuh adalah perintah untuk segera beramal. Perintah untuk segera beramal dan berbuat yang bermanfaat. Ya, perintah untuk segera beramal, ya, dan berbuat yang bermanfaat. Ya, beramal tentunya, ya, luas.
beramal baik, beramal ibadah, beramal ya ketaatan, beramal yang bermanfaat, begitu. Kemudian di antara faedah yang ke-8 yang bisa kita ambil adalah celaan bagi orang yang suka menunda-nunda amal ibadah, amal ketaatan ataupun amal soleh. Celaan bagi orang-orang yang suka menunda-nunda amal ibadah, amal ketaatan ataupun amal soleh, maka jangan ditunda-tunda. Ya, maka celaan bagi orang yang suka menunda-nunda amal ibadah, ya, ketaatan ataupun amal soleh. Faedah yang ke-9 adalah anjuran mempergunakan waktu yang ada, waktu hidup, ya, sebelum waktu mati tiba, waktu sehat sebelum waktu sakit tiba. Ya, artinya anjuran mempergunakan waktu yang ada untuk kebaikan. Ya, dalam hal ini waktu hidup sebelum waktu kematian tiba, waktu sehat sebelum waktu sakit tiba. Di antara faedah yang ke-10 yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah peringatan terhadap waktu lemah, ya, dan tidak mampu, ya, untuk beramal serta adanya sakit dan kematian yang menimpa seseorang. Artinya ada waktu-waktu seseorang lemah untuk beramal, lemah untuk beribadah, lemah untuk ya melakukan ketaatan. Ya, jadi peringatan ya terhadap waktu lemah dan tidak mampu, ya, untuk beramal serta adanya sakit dan kematian yang menimpa seseorang. Artinya yang namanya orang tidak selamanya sehat terus, pasti akan mengalami sakit. Yang namanya seseorang tidak akan bisa hidup terus, tapi akan mengalami yang namanya kematian. Ya, jadi peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dari hadis ini kita bisa ambil ya faedah peringatan terhadap ya waktu lemah, ya, dan tidak mampu untuk beramal baik. Ya, ada kalanya seseorang lemah untuk beramal baik, tidak mampu untuk beramal baik, ya, terutama ketika waktu sakit atau ketika kematian tiba, maka sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini diantara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita pelajari. Sudah masuk waktu Isya. Ya, karena waktu Isya sudah tiba, maka ini saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.